Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Para bapak ibu semua yang dirahmati Allah, mengawali silaturahmi kita bersama sekaligus kita dalam hilqah taklim. Semoga Allah selalu melindungi kita dunia dan akhirat, dan diberi sehat selalu, jauh penyakit, jauh bala, jauh fitnah, dan Allah selalu memberikan ampunan buat kita bersama sehingga kita wafatnya kelak nanti dalam husnul khatimah. Ya Allah bihajihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. Shiratal. Airil maghdubi waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita masih mempelajari setelah kita belajar pada yang lalu, yaitu masalah sucinya bumi sudah. Jadi bumi itu telah ditentukan dalam syariat wa annal arda tahiratan, bahwa bumi itu dari permukaan sama itu suci hukumnya. Kenapa Allah bilang hukum bilang begini? Bumi, karena bumi ini satu tempat kita sujud. Jadi kalau tempat itu sudah dipakai sujud oleh manusia, termasuk rumah kita dipakai sujud oleh kita yang menempati, maka orang yang menempati tanah itu, di samping tanahnya suci, orangnya juga akan suci, artinya akan diampuni semua dosa yang ada. Itulah manfaatnya rumah kalau kita pakai ibadat. Walaupun yang kita pakai ibadat itu sekedar 1,5 meter kali 2 meter atau kali 1,5 juga buat kita ibadat, itu sudah mendapat respon dari Allah bahwa buminya suci, rumah kita juga bersih suci, dan penghuninya juga suci. Tahiratu qulubihim, hatinya jadi bersih. Maka rumah bersih, jauh dari penyakit, jauh dari kehadiran setan. Kita bersih karena mandi, taharah, dan sholat. Jadi semua orang yang ada di situ, ya bersih, suci, bersih. Allah bersihkan hatinya, Allah bersihkan dosanya. Itulah manfaatnya kita punya tempat. Karena tempat kita yang dipakai ibadah ini sudah masuk dalam kategori suci. Itu biar paham. Kita bersyukur kepada Allah. Tempat kita ini
sudah ditentukan hukumnya suci. Apalagi penghuni nggak ada syirik, dia taat, udah suci. Orangnya suci, tanah suci, rumah kita juga suci berkah dari datangnya setan. Itu. Ya, itu yang harus kita gembira. Kemudian di samping sucinya tanah kita, jadi hukum andai kata tanah kita kena najis, ya, kejatuhan najis, bagaimana? Tathurul ardu iza asobat hanajasatun. Sucinya bumi atau tanah bila terkena najis. Bisa bersihnya apa? Bisubbil ma'i alaiha, dengan menuangkan atau menyiramkan tempat itu dengan air. Yang jelas enteng itu. Siramin aja air. Suci. Tapi kalau najis anak atau orang tua yang punya penyakit kencing manis, itu dilap dulu dengan kain bersih yang kering atau kanebo agar yang kita ini nyerap. Nah, baru digituin sebentar sama kain kering, baru dikasih air terus saja. Syaratnya airnya itu bersih hukumnya. Jangan kita anggap, awas tuh bekas kencing. Jangan situ, misal. Tapi hukum udah membenarkan dia suci. Lantai itu yang terkena air, kena najis kan nggak nyerap. Kalau najis itu pipis. Kalau najis itu bentuknya zat, kotoran, itu ambil aja pakai kertas tisu, buang, lalu ambil tisu lagi, lap, diginiin. Bersih, tinggal apa? Airnya setelah. Udah jangan ragu, itu udah bersih. Baju aja najis, dikenain air, dibersihin sama air, suci lagi. Kita habis buang air, bersih sama air, cuci lagi, bersih lagi. Jadi air itu alat pembersih. Makanya kalau orang sering menggunakan air, dirinya dengan sebab mandi, sebab berwudu, membersihkan najis di tubuhnya, itulah cara yang legal menurut syariat. Sah. Ya. Kemudian berikutnya, su'ila Rasulullah an fa'ratin. Rasul pernah ditanya tentang tikus. Ya. Syakotot pitsamani, dia jatuh ke sumur atau ke kolam kita mandi yang ada airnya, jatuh tikus. Kita nggak tahu. Begitu kita ke situ, taunya tikus mati. Gitu. Jadi air itu mutanajis. Mutanajis itu artinya kena air. Jadi dihukumkan mutanajis, tidak boleh digunakan. Lalu kata Rasul, Al-Kuha, ambil tikus yang udah mati, lemparin kayak kemana, buang mananya. Wa mahaulaha, dan apa yang ada di sekitar air itu di tempat. Jadi tikus dibuang, airnya juga dibuang sekitarnya. Ya. Kalau sumur
Jatuhan tikus, tikusnya ambil. Udah dibuang, timba itu ambil airnya di sumur, dibuangin kadar 30 atau 25 ember, buangin. Udah dibuang, baru dikasih tawas sebagai pembersih air supaya jernih. Terus satu lagi sebagai antibakterinya. Nah, diamkan atau timba lagi. Mau cuci apa kayak nanti warna air jernih, baunya hilang, maka kembalilah air itu menjadi suci. Itu kalau yang nyemplung ke sumur. Karena saya 3 kali ngalamin nyemplung tikus ke sumur sampai airnya bau. Karena rumah saya itu sumur. Ya. Itu pernah kejadian 3 kali. Oh, ini airnya bau, pakai ada tikus. Lihat tikus sentero ada. Kasih pengki, kalau kata orang kampung pengki, kasih ikat. Nanti kita serok atau di ini supaya kena tangkap. Itu caranya. Jadi sebetulnya apapun yang namanya najis, kotoran kena di tubuh, kena di air, kena di tempat yang kita duduki, itu bersih kalau kita bisa pandai menggunakan secara hukum. Kursi nih, kencing, nyerap, wah bau nih. Ya. Lalu cara gimana? Kursi itu kita angkat. Dia punya busanya. Jangan langsung dicuci. Dijemur dulu biar kering. Tujuannya apa? Agar hukumnya bukan menjadi hukum masjid mutawasito, bukan. Menjadi hukumnya hukmiyah. Hukmiyah itu tidak nampak najisnya, tapi bekas kena najis kering. Jadi tinggal diseblokin bersih. Ya, ambil. Dia punya alas ini duduk. Kalau kain-kainan kan suka lama. Jemur dulu. Udah bersih. Tetel sama kanebo. Supaya dia nggak masuk nyerap lama. Jemur. Udah kering, walaupun masih ada bau, tapi hukmiyah hukumnya. Maka kasih air udah selesai. Di Masjid Nabi aja pernah orang laki orang tua ngencing, kebelet kali. Sahabat marah, kan gebuk tuh orang. Nabi bilang jangan. Ambilkan air, saya blokin. Ya ambil air, udah selesai. Nggak jadi hutan najis lagi. Itulah hukumnya memudahkan cara membersihkan najis. Bukan kitanya ngomel. Orang kencing ada kan situ kita udah jelas ngomel. Orang pakai sepatu aja dalam masjid dulu. Gara-gara sepatu naik ke masjid marah orang Tanjung Priuk. Itu jadi sampai ribut. Sampai ditembak. Kenapa? Ngelihat orang kok masuk ke masjid pakai sepatu. Kalau sepatunya bersih, nggak jadi masalah. Karena di Arab pun, saya melihat dengan mata kepala, di Masjid Kucing yang disebut Masjid Abi Hurairah itu polisi kan pakai sepatu. Ketika dia mau sholat, dia adanya di belakang. Jamaah dia ikut di belakang, nggak buka sepatu pakai. Nah itu caranya seperti itu. Kalau dia
pakai sepatu, caranya dia harus sholat di belakang walaupun tidak membuka sepatu. Asal syarat pertamanya satu, sepatu itu bersih. Itu. Cuman kan orang Indonesia nggak terbiasa orang pakai sepatu ke masjid. Tapi kalau kita lihat hukumnya boleh, nggak apa-apa. Cuman dia di belakang, nggak boleh di tengah. Orang Arab juga kalau polisi di tengah tersinggung. Nah itu yang perlu kita ketahui. Kemudian lagi, kata Nabi kalau tikus masuk ke tempat kolam kita atau subur kita, ambil tikusnya, buang. Wa mahaulaha, dan ada sesuatu yang sekitar itu, buang. Patrohuhu, buang, lempar. Gampang udah kan sekarang. Patrohuhu, akhirnya lalu bagaimana? Kalau memang itu udah nggak bau, wa kulu samanakum, ambil airnya itu. Jadi maknanya boleh. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu Al-Habib mengatakan, dia dapat hadis ini dari Ibnu Abdul Bar, ittafaqo ala anna jamid, dia seia sekata, itu ittifaq namanya, kepada benda yang beku, yang keras, tapi itu benda najis, ya, arti kotoran yang udah kering. Tai tikus sudah kering, jatuh. Idza waqa'at fihi mayitatun, apabila bangkai itu jatuh ke tempat air kolam, toruhat, ambil, dibuang. Wa mahaulaha, dan ada benda apapun lasabu yang ada di sekitar air itu, kamar mandi buang dulu, biar nanti hawanya itu, aromanya nggak ada. Nah, bisa kembali suci. Sama juga kulit kambing, kulit sapi, dibersihin dulu. Udah bersih, cuci, baru direntangkan, dijemur, suci, boleh buat jadi sajadah. Kalau zaman dulu kan orang nggak bisa beli sajadah karena nggak ada pabriknya, nggak ada yang jual. Ya kulit kambing, kulit sapi, jadikan sajadah. Sah, sah. Idza tahaqqaqa an syai'an, bila merasa yakin sesuatu yang ada tadi kena najis, min ajzaji'a, baik itu sisa najisnya masih ada, lam yasil ila ghairi dalik, itu enggak bisa ada keterkaitan selain dibuang bendanya. Kalau bendanya belum dibuang, zat itu enggak ada kaitan bisa suci, pasti tetap mutanajis. Wa amal ma'i pakhtalafu fihi, adapun benda cair, kalau dia bercampur, benda cair itu sabun, minyak wangi, atau aroma-aroma bau nggak sedap, ya, bercampur dengan air, jadi air itu bau. Jadi kata pendapat ulama itu, pada habal jumhur ila annahu yanjisu kullu, mereka mengatakan semua itu jadi najis, airnya jadi kena najis, tidak boleh digunakan.
bimulaqatin najasah, karena adanya najis di air itu. Kemudian wa khalif fariqun minhum, pendapat segolongan dari mereka itu, yaitu Az-Zuhri wal Auza', itu yang mengatakan tetap nggak boleh, harus diilangin. Cuman cara seperti ini itu menuntut waktu dan pembuangan yang sia-sia, terlalu banyak air dibuang. Karena orang dulu kolamnya gede. Ada yang 1,5 meter kali semeter. Ada yang 2 meter kali semeter. Kan buangnya sayang itu air banyak. Gitu. Kemudian lagi, tathurul jildul mayitatu, kulit bangkai. Itu udah disebut gampang deh. Dibersihin dulu kotorannya, kemudian dicuci, direntangkan, dijemur. Tapi kalau kulit kita tertutup oleh perban karena luka, nggak boleh dibuka, nggak boleh kena air. Kita cuma nanya, yang mana yang kena? Kalau yang kena itu bagian daripada anggota wudu, muka, tangan, ya. Sekarang muka deh, ini bekas kena kebakar, udah sakit, nggak boleh kena air. Mutayamum secara utuh boleh, pengganti air. Tapi andai kata dia menggunakan air, tapi bagian yang sakit, boleh pakai tanah, boleh juga air tangannya masukin, lalu usap. Itu udah selesai. Kalau ada luka yang tidak boleh terkena air, itu bagian lu, apalagi tangan lebih gampang. Dia tangannya patah, diginiin selalu. Emang itu keterangan dokter nggak boleh, supaya lebih rekat lagi dagingnya dengan saripati makanan untuk merekat. Tangannya begini aja. Lalu wudunya bagaimana? Ambil wudu melalui muka, lalu bagian tangannya iniin aja, ambil air. Tuh, yang masih bisa dilihat, yang belum terkena perban. Yang lainnya ambil aja air, usap. Jadi nggak batal tuh, enggak. Hukum udah legal, udah melegalkan syariat itu. Kalau ada luka, kalau luka kebakar 70% misalnya, kalau dia bukan anggota wudu, ya seadanya yang kita bisa. Kalau luka persennya 100% luka kebakar, ya udah, tayamum nggak boleh, wudu apalagi nggak boleh. Jadi bagaimana orang itu? Dia niat sholat, niatnya apa? Namanya sholat menghormati waktu, karena waktu udah tiba. Andai kata nih ya, total kebakar. Tiduran kita itu ngadepi kiblat, diputer. Lalu nggak boleh kena debu, nggak boleh kena air. Dia tidur ngadep kiblat. Dia cuma begini aja, tangan nggak bisa diangkat. Ya udah, hati yang bilang, Allah, ya Allah, saya sholat duhur 4 rakaat kena engkau lillah. Takbir suara doang, Allah. Baca bismillah, Fatihah. Ruku isyarat, iktidal juga isyarat, lalu sujudnya isyarat. Begitu selama 4 rakaat itu selesai, kita nggak banyak gerak. Kalau itu parah, nggak boleh berat. Orang stroke bagaimana? Sama juga. Dia kalau ada najis pipis dibersihin dulu,
dilap, biarin deh, nggak boleh kena air, ambil lap basah aja, begini. Jadi udah, kalau stroke, kotorannya tinggal dibersihin, pantatnya dilap dengan air yang demek atau basah, lalu wudu, ya karena dia cuma nggak bisa bergerak. Siapa yang wudu kan? Boleh istri, boleh anak. Tapi pendapat Imam Syafi'i, kalau bini yang ambilin wudu buat lakinya katanya batal. Itu kan. Tapi pendapat Imam Malik enggak, selama kita tidak ada birahi seksual itu enggak apa-apa. Kesenggol istri, kita udah punya dulu. Kalau orang dulu kan, karena pahamnya Imam Syafi'i, lu nyenggol gue lagi, gue udah punya wudu. Padahal bininya, semua bini itu sama kita serba halal, serba boleh. Karena sudah ada ikatan nikah halal. Mau gimana gaya kita Eropa, mau gaya Asia, mau gaya Afrika, boleh. Yang disebut nisa hukum harsulakum. Istrimu itu adalah ladang tempat kamu bercocok tanam. Lalu Pak Tuhar sakum anak situ, silakan kamu lakukan semaumu, caramu. Nah, itu bebas. Cara kita, oh saya mau gaya Afrika, silakan, nggak dosa. Yang dosa itu kalau dubur. Mau cari cara lain, cara barat, pakai dubur, itu haram. Tapi Yahudi bilang, nih Yahudi, kalau kita bersanding dengan istri, walaupun kita hubungannya sama dengan parat, tapi kayak hewan, ya, jadi istri di bawah, tengkorak kita di atas, tapi yang segama itu tetap. Itu nanti kata Yahudi, itu mata anaknya kalau jadi juling. Juling itu matanya ke depan dua tapi beda. Juling namanya. Tapi Nabi ketika ditanya, kadzabatil Yahud. Itu Yahudi bohong. Yahudi bohong. Nah ngapa-ngapa. Berdasarkan ayat itu nisa hukum harsulakum, Pak harsakum ada situm gitu. Cuman faqaddimu li anfusikum, maka dahulukanlah yang terbaik. Sebagai bukan hewani, kita adalah insani. Caranya. Jadi boleh. Kan orang pengantin baru kan baru pengen banyak cara. Kalau pengantin baru, kalau kita tua maya udah nggak nafsu. Ya, ini boleh saya nerangkan begini. Ini gambaran supaya anak muda tahu atau orang tua ngasih nasihat anak. Begitu. Boleh, nggak disebut, wah ini jangan cerita, ini haram. Siapa yang bilang? Ngaji itu menceritakan ini haram. Yang ngomong aja. Dosa. Karena kalau pikir permasalahan seksual itu harus open. Terbuka, biar jelas. Sebatas mana kalau orang disebut junub. Tapi baru nempel. Belum junub. Tapi kan orang-orang bilang, oh junub tuh. Padahal belum, baru nempel. Belum. Kalau hasapahnya, kepala zakar kita udah masuk sekitar 1 senti, itu baru disebut junub. Kalau belum, enggak. Gak usah mandi hadas. Itu yang perlu kita ketahui. Ini kan jarang orang buka. Karena orang buka ini pura-pura aja. Malu apalah. Gak etis lah. Kalau ngaji sama saya begitu. Lu kalau gak etis, lu aja keluar. Atau saya yang keluar. Orang nerangin supaya wanita itu selamat dari azab kubur. Kita juga baik selamat dari azab kubur. Maka dikasih tahu. Untuk menghindari azab kubur. Itu gunanya begitu.
Kemudian sekarang ada lagi kaca. Ya kaca kudu bersihin, makanya kaca tempat kita bersolek itu perempuan rumah tangga itu harus kebersihin kaca. Karena kaca itu punya nilai pahala. Ketika kita ngaca, udah bersih kaca, kita bilang, ya Allah, kama ahsanta wajhi fahasin khuluqi. Ngomong begitu lagi ngaca, pahala kita dapat gede. Saya ulangin, Allahumma kama ahsanta wajhi fahasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan diriku, wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Nabi yang ngasih tahu kalau ngaca nggak boleh ngaca bersolek, diam aja. Ya, harus ada doa dulu. Biar kita lihat muka kita jelek juga asal doa. Kali ada mukanya kurang bagus, malu, bersolek. Ya, kayak bersih. Kan saya orang laki harus begitu juga. Bersolek, baca doa, beri pembersih muka, whitening, supaya bersih. Jadi kalau udah bersih, kita kelihatannya nggak kumuh, kelihatannya kita rapi, bersih. Karena enak lihat laki bersih, girang bini. Lihat bini bersih, girang laki. Coba kalau kayak Topo, laki kita udah ngebogel, pakai celana kolor, belum mandi, bulu hidung ngalir ke depan kelihatan. Nah, ini gue ngeliat laki gue kayak begini, jember. Ya. Bener. Kalau perempuan yang pengen bersih begitu, ngeliat laki begitu, jember. Iya. Perempuan juga, cuman perempuan jarang yang saya lihat itu ada bulu hidung. Yang ada bulu alis. Yang tebal, bulu hidung enggak ke perempuan. Ya. Berikut lagi sendal. Nah, sekarang tathhirun na'li, membersihkan sendal. Apa kata? Yathurun na'lul mutanajjisu, dapat suci sendal yang kena najis. Wal khaffu bidulki bil ardi, dan dibersihkan atau dilap, ya, digosok dengan tanah. Boleh. Sepatu, sendal bekas kena tai kucing, bersih lebih cepat, aroma juga bisa hilang, zatnya bisa kalau dikenain tanah. Ditambah lagi kalau dengan air lebih bagus. Itu sendal yang kena kotoran. Idza jahaba asarun najas, bila asar bekas najis itu hilang, disuci. Kalau kita kan hebat ada air. Kalau zaman Rasulullah susah air. Jadi dia cukup debu aja, pasir. Itu pembersih. Ya. Kemudian lagi Abi Hurairah meriwayatkan Rasul bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil ada." Bila seseorang menginjak kotoran di sendalnya, fa inna turaba lahu tahurun, karena membersihkan dengan debu itu hukum debunya suci, boleh, nggak pakai air, pakai debu aja, bersihin mendebu boleh. Lama-lama juga aromanya hilang, cuman kita jarang menggunakan debu karena kita ini air lebih berkah.
di negeri kita ketimbang negeri Arab. Kalau kita berkah, Arab sekarang berkah. Air laut bisa disuling, dibagikan ke seluruh daerah. Buat dia mandi, buat dia wudhu. Air laut disuling. Makanya dia tanahnya kering, susah air laut dengan ilmu dan teknologi dia pakai, digunakan air laut itu ditawarkan menjadi atau disuling. Ya kita kalau mampu teknologinya, ada kemampuan, silakan air laut disuling. Itu kan akhir kalau udah kesulitan air. Kemudian lagi, idawati al-adabi khobbihi, apabila terkena gangguan atau kotoran di mana sepatunya, fatahuruhuma at-turab, maka yang bisa membersihkan itu debu. Kalau jauh dari air, jauh dari minta air orang, ya debu aja udah. Ya, Nabi dalam riwayat Abi Sa'id, Nabi mengatakan, idza jaa ahadukumul masjidah, bila kamu datang ke masjid, fal yuqallib na'laihi, hendaklah lipatnya sendalnya itu bukan dilipat begini, dijadiin satu injekan. Misalnya injekannya nih, nah kita lipat begini, atau yang lebih baik pakai plastik dimasukin, itu lebih aman dan lebih bersih kalau terjadi seperti itu. Lalu falyandur fihima, lihat tuh sepatu atau sendalnya ada najis gak, ada kotoran enggak. Karena di jalan kan ada tai guguk, ada tai kucing, itu bisa saja terkena, apalagi komplek yang banyak guguknya. Ya harus awas, hati-hati. Daerah atau komplek yang banyak guguknya, itu susah malaikatur rahmat mau masuk ke daerah itu, nggak mau. Tapi kalau ijrain, nerobos dia. Lu tinggal di mana biar deket anjing, gua bedol. Ya, tapi rahmat, malaikat rahmat nggak masuk. Yang ada patung di rumah, ada guguk di rumah, ya, ada gambar-gambar, ya, gambar anak muda dipajang. Udah nggak boleh. Ada yang bilang termasuk foto-foto yang open, yang agak ada gambar-gambar auratnya terbuka di rumah, nggak mau masuk. Kemudian fa'idza ra'a khubusan, kalau kita melihat tuh sendal ada kotoran, fal yamassuhu bil adi, hendaklah sucikan, bersihkan dengan debu kalau nggak ada air. Summa liyasila bima, lalu sampai, artinya dia gunakan keduanya itu sandal. Jadi boleh. Itu yang terjadi. Jamaah sekalian, ya. Lalu di dalam kitab ini dijelaskan, iza atau lau saqata syai'un alal mar'i la yadri hal huwa ma'un au baulun. Misalnya ada kena air apa aja, cuman orang itu nggak tahu apa nih air pipis, apa air mutanajis, atau air suci. Kan suka begitu kita, ragu, nggak ngerti.
Ini air kencing apa? Ya kalau kencing dicium kan kerasa. Kalau air biasa enggak. Kalau andai kata dia nggak kuat daya penciumnya, ya karena banyak pilek. Orang kalau pilek daya penciumnya nggak tajam. Makanya pilek itu bisa hilang kalau dimandiin jam 4 atau jam 3 rutin. Itu akan hilang flu. Karena dari flu itu bisa menjadi bakteri yang disebut bakteri influenza. Bakteri influenza. Jadi meler, ada bakterinya. Jadi setiap rongga hidung orang pada meler itu ada bakteri influenza. Jadi cara membersihkannya istinsak, menghirup air dari rongga hidung sebatas tulang hidung bagian atas. Nah, semprotkan dengan kuat. Untuk apa? Menghilangkan kotoran dan menghilangkan bakteri influenza. Itu. Dan bulu hidung itu jangan terlalu gembel. Harus dibersihkan pakai alat gunting. Atau dicabut bagian luarnya pakai jepitan. Itu caranya. Saya gunakan seperti itu. Pakai catutan aja, saya tarik. Bersih. Sampai ke batas sini pun bersih. Kita catik, nyangkut, tarik gitu. Tapi kalau zaman dulu belum ada itu, yaitu istinsak. Atau kapas. Setelah istinsak, kapas masukin, ya sebatas 1 senti atau lebih dikit, dikutel-kutel gitu, tarik. Supaya dia keset, supaya dia kering. Itu cara menghilangkan bakteri influenza. Itulah kalau kita sering keluar kotoran hidung, itu orang banyak bakterinya. Ya, makanya Nabi istinsak yang benar. Jangan sekedar begini air. Karena ada orang istinsak begitu. Gini. Itu bukan istinsak, itu ngelap hidung. Enggak sah, enggak masuk kelas istinsak. Karena caranya begitu. Dan itu yang kita lihat kebanyakan orang begitu. Coba deh kalau lagi wudhu, liatin orang. Ambil begini. Bukan, salah nggak bener. Kalau Nabi zaman masih ada, ulangi. Kalau kita gituin orang, cuek. Jadi salah satu yang baik, talim. Itu. Kalau negara orang lagi wudhu, kadang-kadang diterima. Kadang-kadang enggak. Kalau di sini namanya ngerti, berdasarkan dalil. Hadis Nabi begitu. Jamaah sekalian, kemudian kalau orang banyak hadas, banyak hajat, artinya bisa disebut namanya buang air atau buang-buang air. Itu orang banyak sering ke kamar kecil atau ke WC, sering misalnya. Yang disebut bahwa idutaka suril hajat ilaika. Faedah banyak hajat dengan buang air besar. Yaitu hablul gusili yang suruh alaihi saub an najas sumat tajappa husyamsu auri. Jadi bila kena itu dibersihkan dengan air, ya, yang kena di mana baju kena najis. Udah bersih, dicuci, tajappa husyam, keringkan dengan sinar matahari.
aurihun atau angin. Ini pakaian lama basah, lama kering, tapi nggak kena matahari. Bisa kering, tapi lama kena menggunakan angin. Angin itu kalau berhembus, kalau di tempat orang ngerti, dia kalau mau jemur baju yang pengen buru-buru dipakai, kipas angin diputer. Nah, hadapkan kipas angin air itu, kering. Ya, bisa kering kalau kita menggunakan baju seragam. Kalau nggak seragam nanti pakai seragam, tapi habis dicuci semprot aja berkipas angin. Itu caranya. Celana dalam juga boleh kalau mau cepat kering. Kipas angin pengganti dari matahari. Bahkan kipas angin itu kalau muter kencang lebih cepat pengeringannya. Lebih cepat. Ya, la ba'sa binasis saub at-tahir alaihi. Tidak mengapa ya kita ini kan tuh baju kita yang bersih, arti dijemur, dijembreng kata orang sekarang, dijembreng baik di sinar matahari maupun angin. Itu boleh. Kalau dia tadi misalnya dia nggak tahu kena najis, kencing, apa air minum, apa-apa. Bagaimana kalau itu terjadi? Dia nggak tahu. La yajibu alai ayasalah. Dia nggak wajib nanya. Dia mau nanya, nggak wajib nanya. Tapi dia kudu tahu melalui insting. Kalau nanya nggak enak, masalah gini aja kok nanya, gitu kan? Kecuali taklim. Dia bisa pakai perasaan, pakai instingnya. Nah, kayak si pipis. Kalau yakin begitu, pipis ya bersihin. Cara membersihkannya, kalau yang kena di sini, ya, lalu kita menggunakan, memakai dengan sorban gini, cuci aja air. Ya, dikucek-kucekin aja. Ya, dikucek itu kurang lebih 1 menit. Udah berasa semuanya, peres. Udah diperes, hilang najisnya, hilang. Baru dijembreng, enggak semuanya. Saya begitu. Baju kayak kalau kena kotoran yang kita mau pakai itu dikucek aja air pakai sabun, digini-giniin, atau kita pegang ini begini, kita kucek begitu. Nah, udah merasa kering, udah jembreng sebentaran kering. Kadang-kadang kita nggak jembreng juga, kita pakai, maka kering, bisa. Yang penting kelihayan, keahlian, dan pengertian kita. Ya. Kemudian itu, kalau terkena itu, dia enggak wajib dia nanya. Walau alima annahu najisun, kalau orang itu tahu ini demek ini kencing, misalnya. Wala yajibu alaihi ghusl jalika, itu enggak diwajibkan benar membersihkannya. Kalau dia masih ngendus-ngendus. Itu. Idza asaba rajulu awid jailu bil laili syai'un wa tibbun, apabila seseorang kainnya di waktu malam terkena sesuatu atau kena parfum, la ya'lamu ma huwa, dia nggak tahu ini apaan, bau apa, nggak ngerti. La yajibu alai ayamasyahu, nggak wajib dia mengeringkannya. Wa ya'talifu ma huwa, dia tapi dia tahu itu. Kalau memang udah tahu,
Buat ngeringin nggak wajib, tapi kenain angin juga lama-lama hilang. Saya ya sering kalau ada pakaian saya yang kena, yang kurang bersih, bukan najis ya, kurang bersih, itu saya cuci, dikucek aja kayak tadi caranya. Selesai, taruh di jember, kering. Itu. Kemudian lagi ada Umar radhiyallahu anhu, marra yauman, satu hari dia pergi. Fasakata oleh syai' min mizab, lalu dia terkena sesuatu, kata sesuatu itu masih nakiro, belum jelas najis bukan. Itu syai' itu dalam bahasa nahunya nakiro, artinya belum jelas ini najis apa bukan. Itu. Lalu wa ma'u sahibun lahu, dia perginya bareng temannya. Kata temannya, ma'uka tahirun au najisun, ini airmu bersih apa najis? Kata Umar, ya sahibul mizab la tukhbiruna, kalau begini jangan cerita, diamin aja. Tuh. Jadi dia kalau diceritain nanti dia jadi was-was hatinya. Ini sih kudu dicoba dibersihkan. Jadi kalau kena seperti ini diamin aja. Karena dia kalau nggak suci nggak dibersihkan nggak jadi apa. Karena masih ragu ini najis apa bukan. Ya, itu cara hukumnya seperti itu. Dan terakhir, la yajibu ghusl ma'asabahu tinus syawari, tidak wajib mencuci tanah kotoran di pinggir jalan raya, apa yang terkena pakaian kita. Kalau perempuan, pakaian dia kena cipratan air jalan raya, itu nggak najis, walaupun kecerepetan basah karena banyak air, nggak najis, nggak wajib cuci. Asal tahu aja. Kita tahu ini berdasarkan hukum atau syariat. Itu. Kama qala Kumail ibnu Ziyad, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yakhudu tinal matar. Aku melihat Sayyidina Ali, katanya, kenapa tanah air hujan, ya, di tanah itu bekas siraman hujan dia kena. Summa dakhal masjid, dia pergi ke masjid, pas sholat dia sholat, walam yughsar rijlahu, tapi kakinya nggak dibersihin, masuk aja. Dia pakai sendal kena kuceratan air hujan, langsung dia masuk ke masjid, dia sholat, nggak ada bersih nggak apa. Kenapa? Itu tempatnya, kakinya yang kena hujan itu nggak najis. Ya, itu yang perlu kita pahami. Deh, segini barangkali ada yang masih ada 5 menit. Ada yang mau nanya? Kalau nggak nanya, saya tambahin sedikit. Tambahin. Oh gitu. Lalu saya catat dulu ya. Dulu. Yang tadi tentang tikus. Ya. Itu kan dari makhluk adalah bangkai. Iya. Saya tangkap itu bangkai tikus ya, bukan tikus ya. Yang masuk ke sumur itu, kalau tikusnya masih hidup masuk ke sumur, mungkin beda dengan tikusnya masuk ke sumur belum mati. Iya. Kalau masih hidup, apakah juga najis? Ya, baik. Ini contoh kalau ada tikus masuk ke kolam atau ke sumur.
tapi masih hidup. Kita bisa tangkap. Ya tinggal ngebuang apanya? Tikusnya, dan airnya dikeruknya nggak terlalu banyak. Ya, kasih aja, bukan tawar saya kita kasih. Satu lagi apa untuk pembasmi? Apa? Habis tawas apa tuh ada lagi? Kaporit. Iya. Kaporit itu buat menghilangkan apa namanya bakteri. Kalau tawas buat menjernihkan air. Tapi kalau tikus yang hidup nyebur, kita ambil bisa. Kita buang deh dia mana pergi. Airnya bagaimana? Nah, kita ambil kalau ditimba kurang lebih 10 timbaan dah. Ya. Dan kita kasih kaporit sedikit. Karena tikus itu hukumnya sunnah dibunuh. Sunnah membunuh tikus. Membunuh kalajengking, membunuh anjing gila. Itu sunnah, termasuk babi hutan, itu sunnah dibunuh. Tapi dijual dagingnya. Bahaya ini. Dioplos. Supaya dia punya duit, dioplos. Kita masang beli, nggak neliti. Itu ngerinya begitu, oplosan. Nah, jadi caranya dibuang, kemudian dikasih kaporit sedikit untuk membasmi bakteri tikus. Karena tikus itu yang bahaya, satu mulutnya, kedua kencingnya. Tuh. Jadi jangan sampai. Apalagi babi, lebih bahaya lagi. Karena babi itu rakus. Dia bisa makan kotorannya sendiri. Ya, di samping dia makan kotoran apa aja, dia nggak peduli. Kotoran sendiri kalau dia lapar dimakan. Itu babi bahkan. Nggak boleh. Itu sunnah dibunuh. Ya, babi, anjing gila, labang, atau kalajengking, tikus, itu boleh. Kecoa enggak. Cicak, itu kan dulu ceritanya dia niupin api di zaman Ibrahim katanya. Tapi enggak mungkin cicak niup angin api gede jadi ngobar. Yang bikin ngobar api itu ya kayunya banyak. Ini logikanya begitu. Nggak mungkin mulut cicak kecilin niup api bisa berkobar. Ada cerita dongeng seperti itu. Ya, kalau angin besar bisa ngobarin. Tapi kalau cicak kan Bapak tahu sendiri ya kecil. Bagaimana rongganya, bagaimana angin yang keluar dari cicak. Cicak nggak pernah kentut loh. Karena nggak ada angin. Iya, masa dia bisa matiin apinya? Mengobarkan api Ibrahim dibakar. Itu dongeng yang belum pas. Dia itu yang penting menurut Quran dia dibakar, nggak kebakar gitu aja. Tapi kan gede, dibakar nggak kebakar. Karena Tuhan yang nyuruh, api dinginkan sifatmu yang panas, bukan cicak. Allah. Itulah yang terjadi. Makanya lagi, kalau yang kecil, pipis di kamar kita jongkoknya. Kalau di mall itu kan nggak ada toilet jongkok berdiri, gimana? Mati kita nggak najis. Apa itu Pak Arif? Pulang dulu ke rumah nggak ada WC. Iya, berdiri. Berdiri buang airnya. Oh, itu mah orang yang tebelet. Iya, tebelet. Nah, kalau dia di WC, walaupun berdiri karena udah tebelet, ya siram aja, bersihin kotorannya, dia istinja, selesai. Gitu. Kan lebih enak berdiri cepet daripada ngeden.
Nah itu yang ngeden susah keluarnya karena kurang buah. Pepaya, pisang itu kurang. Jadi buang airnya keras. Tapi kalau yang cepat berbaik itu bukan buah, penyakit. Ya, penyakit. Kalau berdiri, ini kan di hotel atau di itu rata-rata urin yang nempel di tembok itu. Kalau berdiri, otomatis kan masih pakai celana, cuma di bawah dikit aja. Iya. Apa tidak ada terbang gitu si najisnya itu? Ya kalau orang terbelet pasti celana dalamnya kena. Nah caranya setelah selesai kita buang air besar, istinja dulu diri kita ya sama kaki udah bersih, baru celana itu diguyur di keran, dibersihin dulu zatnya supaya nggak ada. Nah udah bersih kasih sabun sebagai pemberi aroma untuk nggak sedap. Kocek deh gosok semuanya pakai sabun. Apa hukumnya? Suci lagi. Tapi lembab. Hah? Oh demek. Kalau demek tergantung. Kalau kita kuat makanya nggak apa-apa demek. Itu. Ya karena juga saya pernah melakukan itu di jalanan waktu saya buang air. Waduh celana nggak ada. Kita bersihin dulu. Udah bersih kita peres. Jadi demek kan. Pakai. Tapi 2 jam kering sendiri. Kering sendiri kalau dipakai. Justru kalau tidak dipakai lama keringnya. Celana kayak ini gomis kena air. Lagi demek. Saya pakai aja. Ya benar. Sampai istri bilang masih basah Pak, kok dipakai aja. Biarin senang saya pakai ini. Gitu. Tapi ujungnya lebih cepat keringnya dipakai ketimbang dijemur. Karena tubuh kita ini itu ada hawa panas ya. Walaupun suhunya panas kita sekitar 24 derajat Celcius. Tapi kalau dipakai total itu lebih cepat kering ketimbang dijemur matahari yang suhunya 33 derajat. Coba buktiin kalau nggak percaya. Iya. Karena saya sering buktikan. Hah? Ini kan memang jorok ya, tapi perlu dibicarakan gitu ya. Satu hari misalnya kebelet karena dalam itu kebelet dicuci pakai sabun segala macam, baunya hilang gitu ya. Hanya memang warnanya kan masih ada tapi saya Iya. terus nggak ada serep gitu, nggak ada pakaian lain, Iya. maka dipakai gitu dan masuk waktu sholat. Iya. Karena warna, ya warna yang bekas kotoran ada mudah dibersihkan, ada yang sulit udah dibersihkan masih ada warna kuning, ya. Tapi kalau kita udah mencucinya dengan jelas, bersih meres, itu walaupun ada warna nggak apa-apa. Yang penting baunya nggak ada, walaupun ketiganya masih ada warna. Tapi kalau udah kita cuci dengan sabun apa nggak bisa hilang. Karena ramuannya yang ada di perut kita itu bekas banyak kunyit. Ya, makanan yang lebih banyak menggunakan kunyit, pakai baju kena, dia akan kuning. Kuningnya suka susah dibuang. Gitu. Jadi dicuci dulu, diperas, kasih sabun. Oh nggak hilang juga. Udah suci hukumnya. Tuh. Kunyit itu kalau digunakan untuk makanan bumbu, kalau kena apalagi putih itu sering saya makan di Padang kena. Kadang-kadang di sini kata bini saya, ini kuning ntar cuci dah. Itu ya. Tapi kalau digunakan untuk kesehatan
kunyit yang masih utuh lalu dicampur dimasak diperes itu lebih bagus ketimbang yang pakai makanan yang dibuat sayuran. Lebih enak kunyit yang masih berbentuk obat. Tuh. Itu kunyit. Saya ada obat-obatannya kunyit rempah-rempah. Itu ada, cuman saya udah tahun lama itu nggak saya baca lagi. Iya. Ada buku tebal segini. Dulu saya beli. Itu pengobatan secara rempah-rempah. Sakit apa, penyakit apa, ada di situ. Rempah-rempah aja. Iya. Insya Allah nanti saya mau lihat lagi. Gitu. Ya, jadi manfaatnya untuk pengobatan apa. Gitu. Itulah ibu bapak sekalian kajian kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan kalau ada umur, sehat. Saya berharap dengan izin Allah kita dikasih sehat, dikasih gampang rezeki, biar kita hidup kita bahagia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahlimna ma jahilna wa fahimna ma la ubhimna wa dzakirna ma nasina la ilaha illa anta alamul ghuyub. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pergi. Itunya nggak ada serepnya. Kalau dulu mah saya buat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.